Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran Matematika Umum kelas 12. Hari ini kita akan bahas tentang peluang kejadian majemuk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kejadian majemuk? Nah, apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut kejadian majemuk. Nah, yang akan kita bahas sekarang, yang pertama itu adalah kejadian majemuk yang merupakan kejadian gabungan dua kejadian. Nah, bagaimana kita menentukan peluang gabungan dari dua kejadian ini? Nah, misalkan A dan B itu adalah dua kejadian yang berada dalam ruang sampel S. Maka peluang kejadian A gabung B ya, ditentukan dengan rumus PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan peluang gabungan dua kejadian. Nah, kita ke contoh dulu. Di sini ada sebuah contoh, dari 45 siswa pada suatu kelas, diketahui 28 siswa itu menyukai matematika, 22 siswa menyukai bahasa Inggris, dan 10 siswa menyukai keduanya. Nah, jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai matematika atau menyukai bahasa Inggris. Nah, di sini disebut sebagai peluang majemuk, yaitu menggabungkan dua kejadian, yaitu kejadian peluang yang menyukai matematika atau yang menyukai bahasa Inggris. Nah, jadi di sini kita gunakan konsep peluang gabungan. Nah, langkah pertama adalah kalian harus menentukan ruang sampelnya dulu. Tadi di soal tersebut jumlah seluruh siswa itu 45 orang, sehingga ruang sampelnya adalah 45. Setelah menentukan ruang sampel, berikutnya di sana kan ada yang menyukai matematika, yaitu sejumlah 28 orang. Artinya kita tentukan peluang siswa yang menyukai matematika, yaitu NA per NS. Jadi 28 per 45. Selanjutnya, kita identifikasi yang menyukai bahasa Inggris, ada sejumlah 22 siswa. Sehingga peluang kejadian B, yaitu peluang siswa yang menyukai bahasa Inggris, adalah NB per NS atau 22 per 45. Di soal tersebut juga disebutkan bahwa ada sejumlah siswa yang menyukai keduanya, artinya menyukai matematika dan menyukai bahasa Inggris, atau saling beririsan. Nah, A irisan B itu ada 10 orang jumlahnya, sehingga peluang kejadian A irisan B itu adalah 10 per 45. Yang jadi pertanyaan adalah berapa peluang siswa yang terpilih itu menyukai matematika atau menyukai bahasa Inggris. Nah, berarti di sini kita gunakan konsep PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kemudian substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu 28 per 45 ditambah 22 per 45 dikurangi 10 per 45. Nah, jadi hasilnya adalah 40 per 45 kita sederhanakan menjadi 8 per 9. Nah, cukup mudah ya. Jadi di sini peluang yang kalian dapatkan jangan dulu disederhanakan, supaya mudah menghitungnya. Nanti sederhanakan di akhir setelah kalian menghitung peluang gabungannya. Sehingga dari soal ini kita simpulkan bahwa jumlah atau peluang siswa yang menyukai matematika atau bahasa Inggris itu adalah 8 per 9. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Di sini masih peluang gabungan supaya lebih paham. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar satu kali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu angka ganjil atau angka prima. Nah, sama langkah pertama kita tentukan ruang sampelnya. Karena satu dadu yang dilempar, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu jumlah ruang sampelnya 6. Selanjutnya di sana ada dua kejadian, yaitu kejadian muncul mata dadu angka ganjil. Nah, kalian lihat angka ganjil itu kejadiannya siapa saja? 1, 3, 5.
Nah, ada berapa? Ada 3, sehingga peluangnya adalah 3/6. Berikutnya, kejadian yang kedua, kejadian B, itu adalah peluang muncul mata dadu angka prima. Lihat angka prima pada dadu itu siapa saja? 2, 3, 5. Ada berapa? Ada 3, sehingga peluang B-nya adalah 3/6. Nah, setelah ini tentukan apakah ada yang saling beririsan satu sama lain. Nah, berarti kita tentukan kejadian A irisan B. Artinya apakah ada yang sama anggota A dengan anggota B? Kita lihat di sini ada yang sama, yaitu angka 3 dan 5. Sehingga peluang A irisan B-nya, lihat ini ada 2 angka, berarti 2/6. Nah, setelah kita tentukan peluang setiap kejadian, baru kita tentukan peluang gabungannya. Maka peluang munculnya mata dadu angka ganjil atau angka prima itu adalah PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kita substitusikan, berarti 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 2/6. Hasilnya adalah 4/6 atau 2/3. Nah, jadi peluang muncul mata dadu angka ganjil atau angka primanya adalah 2/3. Oke, 2 contoh bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, masih tentang peluang gabungan. Di sini ada sebuah contoh, 2 buah dadu bersisi 6 dilempar bersamaan 1 kali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu pertama angka genap atau mata dadu kedua lebih dari 4. Nah, bagaimana kita menentukan peluang untuk kejadian ini? Sama, di sini langkah pertama kalian tentukan ruang sampelnya. Ingat, di sini yang dilemparkan 2 buah dadu. Sehingga ruang sampelnya tidak 6, melainkan ada berapa? Yaitu ada 36 ruang sampelnya, karena dia berpasangan ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tentang ruang sampelnya pada 2 buah dadu ini, berikutnya kalian tentukan ada berapa kejadian muncul mata dadu pertama itu angka genap. Jadi kalian lihat, fokuskan dadu pertama itu harus genap. Nah, di sini lihat semua kejadian yang muncul itu kita tuliskan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 41, 42, 43 dan seterusnya sampai ini 66. Nah, lihat angka pertamanya ini adalah bilangan genap. Ada berapa ini jumlah kejadiannya? Yaitu ada 18, sehingga peluang kejadian A-nya adalah 18/36. Nah, berikutnya kalian tentukan kejadian yang kedua. Tadi kejadian kedua itu apa? Yaitu kejadian muncul mata dadu kedua lebih dari 4. Jadi kalian fokuskan di mata dadu kedua yang lebih dari 4 angkanya. Nah, mata dadu kedua itu yang posisinya kedua nih. Berarti kalau lebih dari 4 itu angkanya harus 5 dan 6. Berarti 15, 25, 35, 45 dan seterusnya sampai 66. Lihat, ada berapa ini kejadiannya? Ada 12, sehingga peluang kejadian B-nya adalah 12/36. Nah, berikutnya, antara kejadian A dan kejadian B, apakah ada yang saling beririsan? Tidak kejadiannya, apakah ada yang sama atau tidak? Kita cek di sini. Nah, lihat, di atas ada 2,5, di yang B juga ada 2,5. Berikutnya di atas ada 2,6, di bawah ada 2,6. Terus apa lagi nih kira-kira? Nah, 45, selanjutnya 46. Terus apa lagi? 65 dan 66. Apakah ada yang sama lagi? Nah, anggota-anggota yang sama ini merupakan anggota A irisan B. Jadi A irisan B-nya ada berapa? Lihat, ada 6, sehingga peluang A irisan B-nya adalah 6/36. Setelah kita ketahui semuanya, baru tentukan ke rumusnya, yaitu peluang muncul mata dadu pertama angka genap atau dadu kedua lebih dari 4,
itu adalah PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Sehingga 18/36 ditambah 12/36 dikurangi 6/36 itu adalah 24/36 atau hasilnya adalah 2/3. Jadi peluang munculnya mata dadu pertama angka genap atau dadu kedua lebih dari 4 itu adalah 2/3. Nah, baik, demikian bahasan kita tentang peluang gabungan dua kejadian. Mudah-mudahan bisa difahami dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.